Ini rumah pewara api. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan hasil mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan tugas mandiri yang dikerjakan kemarin dan baru hari ini bisa disampaikan. Kami dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Dompu, Jalan Imam Bonjol, nomor 40, Kelurahan Kande 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan judul hari ini yaitu Akidah Akhlak kelas 7 oleh Dr. Anda Amnah. Dengan KD-nya, kompetensi dasar, yaitu menjelaskan pengertian riya dan nifaq, menghindari akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dalil yang berkaitan dengan akhlak tercela. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, tujuan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama untuk dapat menyebutkan akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala seperti riya dan nifaq. Kemudian yang berikutnya dengan tujuan untuk supaya dapat menjelaskan akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghindarinya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu ya, yaitu dapat menuliskan dalil yang berkaitan dengan bahayanya berakhlak tercela. Kemudian yang berikutnya, setelah tujuan, sekarang kita masuk kepada indikator. Indikator pertama, Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, indikator berikutnya adalah menyebutkan akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dua tadi, yaitu sifat riya dan nifaq. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menghafalkan dalil tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara supaya kita menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah indikator yaitu materi. Materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini yang berkaitan dengan akhlak tercela berupa riya dan nifaq. Setelah itu Bapak dan Ibu, yaitu yang berkaitan dengan penilaian. Di dalam penilaian ini saya punya 3 tahap. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua kognitif, yang ketiga psikomotor. Dalam materi yang berkaitan dengan sifat tercela ini, kita bisa melihat dalam penilaian sikap yang berkaitan dengan tingkah laku siswa. Kemudian yang berikutnya adalah kognitif. Kognitif itu termasuk di dalam akan ditampilkan dalam lembaran kerja. Setelah itu dalam psikomotor. Di psikomotor ini lembaran observasi untuk melihat bagaimana sifat dan sikap serta tingkah laku siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk mulai judul sampai pada mulai judul sampai penilaian ini mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.